Arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur atas limpahan nikmatnya. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri, yang tidak akan bisa jika dibandingkan dengan dunia maupun isinya, adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat berada di atas keimanan dan berada di dalam keislaman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Rabbnya. Dan cahaya ini, yaitu cahaya Islam ini, tidak Allah berikan kepada orang-orang yang hatinya keras. Allah katakan fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ya. Dan sungguh celaka mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Ya, maka pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih berada dalam keadaan beriman dan berislam, maka ini merupakan salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita mudah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, melaksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, jilid yang kedua, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Baik, apa yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir kemarin? Di pertemuan terakhir kita membahas tentang ismu at-tafdil. Ya, apa itu isim at-tafdil? Kata yang berfungsi untuk perbandingan. Ya, kata yang berfungsi untuk membandingkan dua hal atau lebih. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, isim tafdil itu bisa bermakna lebih atau paling. Ketika kita mengatakan Muhammad lebih tinggi dari Zaid, atau ketika kita mengatakan Zaid santri paling tinggi, nah, kata lebih dan paling di situ, itulah yang disebut dengan isim at-tafdil. Taib ini sudah kita bahas kemarin, ya. Kita meroja sedikit dulu sebelum kita lanjutkan. Baik. Di antara bentuk isim at-tafdil, ya, kita katakan ada dua kemarin, ya, bentuk isim tafdil. Yang pertama, misalkan contohnya Muhammadun atwalu min Zaidin. Muhammad lebih tinggi dari Zaid. Berarti ada berapa orang yang dibandingkan di sini? Dua, ada Muhammad dan ada Zaid. Siapa yang lebih tinggi di sini? Muhammad. Muhammad lebih tinggi dari Zaid. Nah, itu terjemahannya. Ya, di sini ada kata lebih tinggi. Nah, kata lebih tinggi inilah yang disebut dengan isim at-tafdil tadi. Ya, di Al-Qur'an banyak kita temukan, ya. Surga itu lebih baik. Ya, Allah itu maha besar. Nah, kata maha, ya, itu artinya paling. Ya, lebih, itu semua adalah isim tafdil. Baik. Ada dua benda yang dibandingkan di sini atau dua orang. Yang pertama adalah Muhammad. Ya. Orang pertama atau benda pertama yang kita bandingkan itu disebutnya kemarin dengan istilah apa? Al-mufaddal, na'am. Ya, atau pembanding yang pertama. Itu al-mufaddal. Kemudian orang yang kedua yaitu Zaid, itu disebutnya apa kemarin?
al-mufaddal alaih, atau pembanding kedua. Jadi kalau kita menyebutkan bentuk yang pertama ini bentuk isim tabdil yang pertama ya, harus ada al-mufaddal dan al-mufaddal alaihnya. Baik. Berarti mufaddal sebelah kanan, mufaddal alaihnya sebelah kiri. Ya, mana yang lebih tinggi itu yang kita letakkan di kanan. Misalkan kita mengatakan kalau ada dua orang santri, Umar dan Agus, yang lebih tinggi adalah Umar, maka Umar disebut duluan. Ya, Umar yang disebut duluan. Entah dia lebih tinggi, ya, lebih putih, lebih kaya dan seterusnya, ya itu sebutkan duluan. Baik. Ini bentuk yang pertama ya dari isim at-tafdil. Ya. Ada susunannya ya, kalau kita lihat tadi susunannya yang pertama rumusnya ya. Rumusnya adalah al-mufaddal, kemudian isim tafdil, kemudian min huruf jar, kemudian al-mufaddal alaih. Ini susunannya ya. Ya, rumusnya seperti ini. Mufaddal, kemudian isim tafdil, kemudian min, kemudian mufaddal alaihnya. Mufaddal tadi pembanding yang pertama ya, kemudian ditambahkan isim tafdilnya, tambahkan huruf jar min, kemudian tambahkan al-mufaddal alaihnya. Baik, contohnya misalkan ya Muhammad itu al-mufaddalnya. Kemudian atwalu itu isim tafdilnya. Kemudian tambahkan huruf jar min. Ya, kemudian terakhir tambahkan al-mufaddal alaihnya. Harus pakai min ya. Karena satu-satunya huruf jar yang bermakna dari ya, dalam konteks perbandingan itu hanya huruf jar min saja. Baik. Jadi Muhammadun atwalu min Zaidin. Ya, kenapa di sini Zaidin dibaca kasrah? Ya, karena ada huruf jar min. Ya, sebagaimana kita tahu setelah huruf jar itu harus kasrah. Nah, ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua bagaimana? Kalau tadi al-mufaddal, isim tafdil, min dan al-mufaddal alaih susunannya seperti itu. Sekarang bentuk kedua bagaimana susunannya? Ya, susunannya seperti ini. Muhammadun atwalu talibin. Ya, ada berapa orang disebutkan di sini? Ada berapa nama orang di sini? Nama orangnya ada berapa di sini? Ya, satu, yaitu Muhammad saja. Berarti kalau cuma ada satu orang saja, ini berarti tidak bisa diartikan lebih. Karena kalau lebih itu pasti ada dua. Nah, maka di sini artinya adalah paling. Ya, Muhammad atwalu talibin, artinya Muhammad santri paling tinggi. Muhammad santri paling tinggi. Lihat cara mengartikannya ya. Dari sini dulu Muhammad, kemudian langsung ke belakang. Santri paling tinggi. Gitu ya. 1, 3, 2 gitu. Muhammad santri paling tinggi. Baik. Jadi ya, ada mufaddal alaihnya di sini. Mufaddalnya adalah Muhammad, kemudian talib adalah mufaddal alaihnya. Pembanding satunya Muhammad, ya, pembanding duanya adalah para santri. Berarti di sini Muhammad dibandingkan dengan berapa orang? Ya, banyak orang. Nah, ya, kalau di bentuk yang pertama itu 1:1. Kalau sekarang ini 1:banyak. Itu bedanya ya. Nah, maka kalau ada 1:1 itu artinya lebih. Kalau 1 banding banyak itu artinya apa? Paling. Gitu ya. Ya. Jadi isim tafdil itu nanti kalau tidak diartikan lebih maka artinya paling. Nah. Susunannya bagaimana? Muhammad itu namanya al-mufaddal, kemudian atwal itu isim tafdilnya, kemudian talibin itu al-mufaddal alaihnya. Ini susunannya ya. Mufaddal, isim tafdil dan al-mufaddal alaih. Baik. Kemudian susunannya lihat isim tafdilnya di sini atwalu itu sebagai mudhaf. Setelah mudhaf itu pasti datang apa?
mudhafun ilaih. Makanya dia dibaca talibin. Muhammadun atwalu talibin. Ya, kenapa dia dibaca kasrah talibin? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Ya, sudah kita pelajari bahwasanya di antara hukum mudhafun ilaih dia harus selalu kasrah. Nah, baik. Coba sekarang kita lihat di sini ada sebuah kalimat. Hadza baitun jamilun fis syari'i. Ini adalah sebuah bait. Mana bait? Rumah. Ini adalah sebuah rumah yang jamil, yang indah fis syari' di jalan ini. Jadi di jalan ini adalah rumah yang paling indah. Ini adalah rumah yang indah. Sekarang kalau kita ingin mengatakan ini adalah rumah yang paling indah di jalan ini, ya, maka dia akan menjadi hada ajmalu baitin fis syari'. Ya, perhatikan di situ perubahannya. Ya. Jadi kata sifatnya apa? Jamilun. Apa itu jamilun? Bagus, indah. Nah, berarti sekarang kata inilah yang akan kita perbandingkan. Ya. Berarti kita akan merubahnya menjadi paling indah. Jamil artinya indah. Sekarang bagaimana merubahnya menjadi paling indah? Ya, jadinya ajmalu. Ya, itu jadinya ya. Jamilun jadinya ajmalu. Kabirun jadinya akbaru. Nggak boleh pakai tanwin ya. Sogirun jadi asgoru. Sahlun menjadi ashalu. Ya, jamilun menjadi ajmalu. Ya. Ya, ajmalu. Ya, kemudian bendanya apa tadi? Ya, bendanya adalah bait. Ya. Ya, maka ajmalu tadi kita sudah tahu posisinya sebagai mudhof. Sekarang masukkan bendanya yaitu bait. Bait kita taruh di belakang, jadikan sebagai mudhofun ilaihnya. Jadi disilang ya. Di kalimatnya tadi jamilun itu belakang karena kata sifat. Nah, sekarang kalau kita ingin mengatakan rumah paling indah, maka kata sifatnya taruh di depan. Jamilun taruh di depan. Dan baitun ditaruh di belakang, jadinya baitin. Nah, jelas perubahannya nih? Ya, mudhofnya ini ajmalu. Ya, ajmalu ini mudhofnya, baitin ini mudhofun ilaihnya. Dari mana dapat mudhof ini? Ajmalu ini? Dari kata sifat jamilun. Gitu ya. Jadi disilang di sini. Ya, jamilun di belakang jadi di depan, baitun di depan dari di belakang. Jelas sampai sini ya? Apa bedanya kalimat yang di atas dengan yang di bawahnya? Kalau kalimat di atas tidak ada perbandingan. Kalimat di atas ini maknanya adalah rumah yang ini adalah rumah yang indah di jalan ini. Nah, kalau di bawah ini artinya ini adalah rumah paling indah di jalan ini. Jadi ada perbandingannya. Ya, kalau kita katakan rumah ini indah, ya, yang lain bisa jadi juga indah atau bahkan lebih indah. Tapi kalau kita katakan ini paling indah, berarti nggak ada lagi yang lebih indah darinya. Ya, makanya tidak kita katakan Allah kabir. Ya, tidak kita katakan Allah besar, tapi maha besar. Ya, istilah maha itu ya berada di tingkat yang paling tinggi. Ya, ada lebih, ada paling, ada maha. Ya, lebih dan paling itu berlaku untuk manusia. Ya, maha itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah itu kita tambahkan kata maha di depannya. Ya. Allah Maha Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Ya. Allah itu Maha Al-Aziz, Maha perkasa, Al-Ghafur, Maha pengampun, Ar-Rahman, Maha pengasih, dan seterusnya. Ya. Jadi istilah Maha itu ini adalah juga isim tafdil dan hanya boleh dinisbatkan kepada Allah saja. Tidak boleh kita katakan Muhammad Maha besar. Ya. Makanya para ulama
mengkoreksi penggunaan istilah raja di raja itu. Karena dia mengandung makna maha di situ. Rajanya para raja. Ya, kalimat rajanya para raja itu Malikul Mulk, ya, itu dalam tinjauan akidah ya hanya boleh diberikan kepada Allah saja. Ya, sepanjang sejarah kan banyak kita temukan para pemimpin dunia yang menamakan dirinya dengan istilah itu. Nah, dan ini dalam tinjauan syariat tidak tepat. Baik. Sekarang kalau kita katakan Muhammad talibun hasanun, Muhammad adalah santri yang baik. Kalau kita ingin mengatakan Muhammad adalah santri paling baik di kelas, artinya di kelas dia yang paling baik, ya, maka yang terjadi hasanun, ya, Muhammad talibun hasanun jadinya apa? Ya, Muhammad ya, ahsanu talibin. Ya, ingat yang di belakang jadi di depan ya. Ahsanu tadi di belakang, sekarang taruh di depan. Ya, talibun jadi talibin. Mana mudhofnya di sini? Ahsanu. Nah, ahsan itu mudhofnya, talibin itu mudhofun ilaih. Baik. Contoh satu lagi. Aminatu talibatun sagiratun. Aminah santri yang kecil. Ya, kalau kita ingin mengatakan Aminah santri paling kecil di sekolah, maka jadinya apa? Sagiroh kita tahu di depan. Aminah jadinya asgoru. Ya, talibatun jadi talibatin. Nah, jadi silang ya. Sagirotun jadi asgoru, talibatun jadi talibatin. Ya, mana mudhofnya di sini? Asgoru. Mana mudhofun ilaihnya? Talibatin. Nah. Terakhir, hadihi ghurfatun saghirah. Ini adalah kamar yang kecil. Kalau kita ingin mengatakan ini adalah kamar paling kecil di rumah, ya, di rumah kami. Ya, maka jadinya hadihi saghiratun jadinya asgharu. Ghurfatun jadinya ghurfatin. Berarti hadihi asgharu ghurfatin. Hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Nah. Contohnya misalkan di surat Al-Kahfi yang penggunaan ya apa namanya isim tabdil ini ya dicerita tentang perbandingan dua orang yang Allah beri nikmat, ya, dua orang pemilik kebun yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu. Wa kana lahu samarun. Satu dari dua pemilik kebun itu kebunnya itu banyak buahnya. Samar artinya buah. Ya, banyak buahnya, tanamannya subur. Ya. Faqala li sahibihi. Dia berkata kepada temannya, pemilik kebun yang kedua. Jadi kebunnya bersebelahan, kebunnya dia lebih subur. Wa huwa yuhawiruhu. Ya, sedang berbincang-bincang, sedang ya, ngobrol dengannya. Ana aksaru minka malan wa azzu nafara. Ana aksaru, ya, aku aksaru. Nah, ini isim tafdilnya. Ya. Aksaru di sini adalah isim tafdilnya. Apa arti aksaru? Ya, lebih banyak. Ya. Ya. Jadi kapan dia diartikan lebih banyak atau paling banyak? Aksaru, lihat kalimat setelahnya. Kalau ada min berarti artinya apa? Lebih. Kalau nggak ada min berarti artinya apa? Paling, gitu ya. Ya, karena dua artinya, ya, bisa lebih bisa paling. Cara menentukannya lihat ke kata setelahnya. Baik. Jadi di sini artinya saya lebih. Ya, saya lebih. Ya, aksar itu dari kata kasirun. Ya, jazakallah khairan kasiran. Ya, kasir artinya banyak. Ya, kasir artinya banyak. Aksar artinya lebih banyak. Jadi si pemilik kebun ini yang pertama ini mengatakan saya lebih banyak minka darimu. Lebih banyak apanya? Malan. Lebih banyak harta. Kenapa lebih banyak hartanya? Ya karena kebunnya lebih subur. Ya, tanamannya lebih banyak buahnya. Ya, jadi
saya lebih banyak harta saya. Wa a'azzu nafara, ya. A'azzu itu juga sama isim tabdil juga ya. Ya, dari kata aziz. Aziz artinya kuat, ya, perkasa, kokoh. Ya, jadi saya lebih kuat. Nafara, ya, pendukung saya, orang saya lebih banyak. Gitu maksudnya. Nah, ini pemilik kebun yang pertama ini bilang harta saya lebih banyak, pengikut saya lebih banyak. Ya, artinya backingan saya kuat. Ya. Nah, di situ ada kata ana tadi. Ana itu sebagai mufaddal, kemudian mufaddal alaihnya ya, minka. Ya, ka itu dari kata anta. Jadi yang diperbandingkan di sini apa? Saya dan kamu. Nanti maksudnya ya. Nah, jadi yang dibandingkan ada dua di sini, saya dan kamu. Saya lebih banyak harta dari kamu. Ya, berarti ada dua orang yang dibandingkan di sini. Ya, siapa saya di sini? Pemilik kebun yang pertama. Siapa kamu di sini? Pemilik kebun yang kedua. Baik. Nah, ini perbandingan atau analogi yang disebutkan dalam Al-Quran, permisalan ya, dua orang itu. Ya. Baik. Ya, kan, tetapi yang banyak hartanya ini justru yang kufur kepada Allah. Ya, kufur nikmat di sini. Silakan. Kalau tadi itu disebut isim takdir. Kemudian wa'azu itu juga isim takdir ya. Nah, yang sepengetahuan saya itu aksaru itu isim takdir dari af'alu. Kemudian wa'azu itu dari apa? Taib. Sebenarnya sama aja ya, af'alu juga dia. Tapi kenapa kok agak beda bentukannya ini? Ya, agak bermasalah ya. Kenapa dikatakan agak bermasalah? Karena ada tasydidnya. Kalau kasirun tadi kan, ya, ini hurufnya nggak ada yang sama kan kasirun ya. Jadinya kalau dibuat jadi af'alu, aksaru, nggak ada masalah ya. Tapi kalau a'azzu tadi itu berasal dari azizun. Azizun ini ada dua huruf yang sama di situ. Huruf apa? Ya, zai. Nah, ya. Kalau dirubah menjadi af'alu, maka dia seharusnya menjadi a'zazu. Ya, lihat di sini a'zazu. Nah, dan dalam bahasa Arab itu kita berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ada dua huruf yang sama. Ya, a'zazu ini kita gabung zainya itu jadi satu dengan tasydid. Nah, kita kasih tasydid di sini penggantinya. Ya, tadinya ini dibaca sukun kan a. Nah, kalau di sini ada tasydid ini kan nggak mungkin dibaca sukun kan? Apa maksudnya? Kalau ini tasydid maka ainnya nggak mungkin sukun. Tadi kan ain di sini sukun kan? Af'alu. Ya, a'zazu. Di sini ainnya bisa dibaca sukun karena setelahnya fathah. Kalau di sini sukun kemudian setelahnya tasydid gimana bacanya? Kan nggak bisa. Nanti maksudnya ya, nggak mungkin ada sukun kemudian setelahnya ada tasydid gitu. Ya, gimana bacanya? Ya, jelas ya. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita kasih harokat fathah di sini. Ya, jadinya a'azzu. Nah, itu asalnya. Jelas ya. Nah, jadi itu asal katanya karena ada huruf yang sama. Ya, dia jadi agak beda bentuknya. Baik. Ada contoh yang kedua. Ya, ini mirip dengan a'azzu tadi, ya. Waqtuluhum haitsu saqibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, mana isim tabdilnya kira-kira di sini? Kata asyaddu. Nah, ini dia juga af'alu tadi. Ya, berarti asal katanya apa asyaddu nih? Syadid. Sama seperti aziz tadi ya. Kalau azizun a'azzu maka syadidun ya asyaddu. Nah, ya. Waqtuluhum ya, dan bunuhlah mereka ya, haitsu saqibtumuhum, dimanapun kalian temui mereka ya. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka min haitsu akhrajukum
Ya, dari mana mereka telah mengusir kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, siapa yang diperintahkan untuk dibunuh di sini? Waqtuluhum. Ya, bunuhlah mereka. Siapa mereka di situ? Ya, alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kalian. Ya, bunuhlah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Ya, artinya meskipun ada orang yang menyerang kita, kaum muslimin, ya, kita diperbolehkan oleh syariat untuk membalas atau membela diri, tapi aturannya la ta'tadu, jangan melampaui batas. Apa bentuk melampaui batas dalam peperangan? Membunuh anak-anak, wanita, merusak bangunan, ya, orang yang sakit itu nggak boleh disentuh, ya. Anak-anak, perempuan, orang yang terbaring lemah di kasur sakit, kemudian orang yang sudah tua renta, kemudian para ahli ibadah, itu nggak boleh disentuh kecuali mereka ikut mengangkat senjata. Ya, pepohonan nggak boleh ditebang, bangunan nggak boleh dirobohkan tanpa ada keperluan. Ya, kalau benteng boleh, tapi kalau bangunan tempat tinggal warga sipil itu tidak boleh. Ya, kemudian tidak boleh menggunakan senjata-senjata yang sifatnya massal, ya, yang pengaruhnya mengenai semua orang. Ya, tidak boleh meracuni, ya, sumur, ya, tidak boleh membunuh binatang ternak. Ya, banyak aturan dalam Islam dan peperangan. Ya, dan orang Yahudi, ya, yang sekarang sedang menjajah Palestina itu, laknatullahi alaihim, mereka itu sebenarnya juga punya aturan-aturan perang di dalam kitab Taurat itu. Jadi Nabi Musa pernah mengajarkan kepada Bani Israel aturan-aturan dalam berperang. Jadi orang Yahudi ini ucapannya Nabi mereka sendiri saja nggak mereka dengerin gitu. Apakah mereka nggak tahu aturan-aturan itu? Tahu mereka. Ya, orang Yahudi itu dikaruniai kecerdasan di atas rata-rata mereka. Ya, itu ujian dari Allah bagi mereka. Kan tapi mereka itu meskipun, ya, tahu tapi tidak mengamalkannya. Itulah yang dimaksud di akhir surat Al-Fatihah itu, ya, waladhdallin itu. Ya, kenapa mereka dikatakan dhalin? Ya, kenapa? Karena mereka tahu tapi tidak, ya, mengamalkan. Ya. Baik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih syadid. Ya, asyaddu itu dari kata syadid. Ya, apa itu syadid? Ya, keras. Ya, syadid artinya keras. Adabun syadid, adab yang keras, adab yang pedih. Ya, nah. Ya, jadi ada dua yang dibandingkan di sini, al fitnah dan al qatl. Ya, fitnah dan pembunuhan. Nah, ya, fitnah itu mufaddalnya, kemudian al qatl itu mufaddal alaihnya. Nah, satu lagi contoh di surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, mana isim tafdilnya di ayat ini? Aqrabu. Nah, ya, aqrabu ini dari kata apa berarti? Qarib. Apa arti qarib? Dekat. Berarti aqrabu artinya lebih dekat. Ya, dan kami, ya, wa nahnu aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepada dia, kepada manusia maksudnya, min hablil warid, dari urat leher. Ya, jadi kami itu lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya. Berarti di sini ada dua hal yang diperbandingkan, kami dan urat leher. Urat leher itu kan dekat sekali dengan kita, bahkan bagian dari kita. Tapi Allah lebih dekat dari itu. Ya. Nah, jadi kata Allah katakan di situ aqrabu, ya, min hablil warid. Maka mufaddalnya nahnu, mufaddal alaihnya hablil warid. Nah, ini susunannya ya. Ya, mufaddal isim tafdil, kemudian huruf jar min, kemudian mufaddal alaihnya. Itu rumusannya tadi itu.
Taib. Nah, ya. Nah, ini dia pembahasan isim tafdil. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan seputar isim tafdil? Tadi ada isim tafdil itu ada bentuk satu dan bentuk dua. Ini yang termasuknya bentuk satu atau dua warna? Ini bentuk yang satu. Ya, bentuk yang satu. Ya, bentuk yang dua itu jarang ada mungkin. Yang artinya palingnya. Yang lebih sering kita temukan itu lebih bentuk yang pertama. Ya, bentuk yang pertama. Ini bentuk yang pertama. Kenapa bentuk yang pertama? Karena ada huruf jar min. Ya, kalau ada huruf jar min itu pasti bentuk yang pertama. Nah. La naqul arkan. Nah, limadha naqul kadzalik? Lianna la ahad minal ulama yusammiha bihadhil asma. Ya, fa naqul yumkin hada tartib. Ya, tartib fi isim at-tafdil aw naqul tartib fi sighah at-tafdil. Amma al-arkan la adri, ya, lam yarid fi kutubin nahwi. Taib. Las, ada lagi? Jadi ada perkataan maha tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah. Tapi perkataan ini bagaimana Ustaz? Peristiwa kiamat itu adalah suatu peristiwa yang maha dahsyat. Nah itu boleh nggak memakai perkataan itu? Baik. Kata Syekh Shalih Fauzan, ya, beliau menukilkan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Majmu' Al-Fatawa. Kalimat maha itu memang hukum asalnya hanya untuk Allah saja. Maksudnya adalah dalam konteks pengagungan. Ya, jadi kita menggunakan kata tafdil itu kan tujuannya untuk mengagungkan. Ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, itu artinya kita sedang mengagungkan Allah dengan ucapan tersebut. Nah, sedangkan kalau datang kata-kata yang lain yang tidak bermakna pengagungan, maka tidak bermasalah kita gunakan kata Maha. Contohnya tadi, ya, kiamatnya adalah peristiwa yang maha dahsyat. Ya, kalimat maha dahsyat dari situ bukan pengagungan untuk hari kiamat kan? Itu hanya untuk deskripsi saja, deskripsi keadaan pada hari kiamat. Nah, ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, ini akhir dari pembahasan isim tafdil ya. Ya, kita tidak akan bahas lagi isim tafdil. Kita lanjutkan ke pembahasan yang lainnya, yaitu pembahasan lakinna. Ya, dalam Al-Quran sering kita temukan kata lakinna. Ya. Contohnya misalkan kita punya dua kalimat. Kalimat yang pertama berbunyi at-tullabu kasirun. Apa artinya? Ya, para santri jumlahnya ada banyak. Akan tetapi al-faslu shagirun. Ya, kita punya al-faslu shagirun. Apa itu al-faslu? Kelas. Ya, kelasnya shagirun. Apa itu shagirun? Kecil. Nah, kita punya dua kalimat di sini. Santri banyak dan kelas kecil. Kira-kira kita isi dengan apa kalimat di tengahnya? Ya, kan tetapi, gitu ya. Para santri banyak, akan tetapi kelasnya kecil. Ya, maka kita tambahkan kata lakinna di sini. Ya. Nah, sekarang kalau kita pakai lakinna, maka kata setelah lakinna itu harus dibaca dengan fathah. Dan perubahannya, tadinya dhammah menjadi fathah. Ya, lakinna. Kalau al-faslu jadinya al-fasla. Jelas sampai sini? Ya, jadi lakinnal fasla. Tadinya al-faslu ya. Jadi setelah lakinna ini harus
fathah. Nah, berarti lakinna ini bisa merubah kata benda setelahnya menjadi fathah. Apa kemarin yang bisa merubah kata benda menjadi fathah itu? Ya, inna. Ya, masih ingat inna ya? Ya, jadi inna itu tugasnya sama seperti lakinna. Apa tugasnya? Sama-sama membuat kata benda setelahnya menjadi fathah. Ya. Jadi lakinna sama inna ini satu jenis. Makanya dikatakan lakinna itu saudarinya inna. Kenapa dikatakan saudarinya? Karena tugasnya sama-sama memfathahkan. Ya, maka lakinna ini tugasnya sama seperti inna. Nah, kalau kita taruh inna di sini ya sama juga, innal fasla. Lakinna jadinya lakinnal fasla. Nah, baik. Kata lakinna ini sendiri kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa? Ya, akan tetapi. Ya, dalam bahasa Arab, lakinna ini disebutnya dengan istilah harfu istidrak. Ya, disebut apa? Harfu istidrak, huruf istidrak. Lakinna itu adalah huruf istidrak. Nah, apa itu istidrak? Istidrak itu artinya kita mendatangkan informasi baru yang bertentangan dengan informasi sebelumnya. Kita katakan di situ tadi santri banyak. Orang kemudian berpikir, oh berarti kelasnya luas. Ya. Nah, kalau kita tambahkan lakinna berarti kita datangkan lawan dari yang dipercayai atau dianggap oleh orang. Orang percayanya kalau santrinya banyak, kelasnya juga luas atau besar. Kalau pakai lakinna berarti berlawanan. At-tullabu katsirun lakinnal fasla saghirun. Para santri itu banyak tapi kelasnya kecil. Baik. Jelas sampai sini ya? Jelas penggunaan lakinna? Ya, dia disebutnya huruf apa tadi? Huruf ya, lakinna huruf apa tadi namanya? Huruf istidrak. Nah, ya. Nah, jadi setelah kata lakinna ini pasti sesuatu yang bertentangan dengan informasi sebelumnya. Ya. Kita lihat contohnya. Hamidun mujtahidun. Hamid nama orang. Dia adalah seorang yang mujtahid, seorang yang rajin. Ya. Kemudian sadiquhu kaslan. Kalimat keduanya, temannya malas. Kalau Hamidnya rajin, temannya malas. Bertentangan apa tidak? Bertentangan. Nah, kalimat yang seperti ini boleh kita tambahkan lakinna di tengahnya. Lakinna. Nah, tadi apa perubahan yang datang setelah lakinna? Setelahnya harus fathah. Maka sadiquhu menjadi sadiquhu. Hu-nya tetap. Kenapa? Karena dia kan domir. Hu itu kan domir. Masih ingat domir ya? Sadiquhu itu kan tadi dua kata, sodik dan hu. Hu itu berasal dari domir huwa. Ya, domir huwa. Masih ingat kan domir huwa ya? Nah, yang berubah itu sodiknya bukan hu-nya, gitu ya. Jadi sodiqo hu-nya tetap. Ya, nggak mungkin sodiqoha ya. Sodiqo hu. Ya, domirnya yang berubah. Baik. Jadi Hamid rajin tapi temannya malas, gitu. Baik, bertentangan ini kalimat. Muhammad tawilun. Nah, seperti tawilun tinggi ya. Sedangkan Hamid pendek. Bertolak belakang kan ya. Nah, maka tambahkan lakinna
Jadinya apa? Lakinna hami dan apa da. Ya, kalau nggak ada alif lam berarti ada tanwinnya. Itu aja ya kaidahnya, simpel sebenarnya. Ya, kaidah sesimpel ini sering sekali dilupakan ini. Ya, kaidah tanwin sama alif lam ini. Ya, kalau nggak ada alif lam, maka datangkan tanwinnya. Ya, kalau ada alif lam, jangan datangkan tanwin. Salah satunya harus dipakai gitu. Ya, kalau kita baca hamidah, tanwin tidak ada, alif lam tidak ada, lantas bagaimana? Kalimatnya salah berarti. Gitu ya. Nah, jadi hami dan ya lakinna hamidan qasirun. Ya, jadi baca hamida. Kalau dibaca hamida, ya, maka dia akan menjadi nanggung kalimatnya. Hamida, apa arti hamida? Enggak ada. Ya, maka harus jelas tanwinnya. Kalau ada dibaca, kalau tidak ada ya tambahkan alif lam berarti. Dan ini nama orang, nggak mungkin pakai alif lam. Baik. Kemudian Aminatu mujtahidatun. Aminah rajin. Ukhtuha kasla. Sedangkan saudarinya dia malas. Ya, berarti jadinya lakinna ya ukhtuha atau ukhtaha. Nah, jadinya ukhtu jadi ukhta. Ha di situ domir ya. Ya, domir kembalinya ke Aminah. Nah, ya, yang ini ya, domir ha ini kembalinya ke Aminah. Ya, artinya saudarinya Aminah. Ya, dialah yang kaslah. Kaslah itu dari kata kaslan. Ya, kalau buat perempuan kaslah sebutnya. Kaslan itu buat laki-laki. Baik. Kemudian hadzal darsu tawilun. Pelajaran ini tawilun. Ya, pelajaran ini tawilun. Apa itu tawilun? Pelajaran ini panjang ya atau lama. Huwa sahlun. Ya, dia itu mudah. Ya, berarti maksudnya pelajaran ini panjang, lama tapi mudah. Nah, memang gitu tipikal kalau dalam syariat ya. Ya, kitab-kitab yang sulit itu justru kitab-kitab yang tipis. Ya, semakin tebal kitab normalnya ya, itu semakin mudah. Gitu ya. Nah, kitab-kitab ulama zaman dahulu, ya ulama-ulama awal, generasi awal-awal itu sulit-sulit. Nah, karena ringkas-ringkas. Ya, misal kitab Al-Waraqat, Imam Al-Juwaini, kitab ya, Syafi'i. Ya, dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain berjilid-jilid. Ya. Baik. Hadzal darsu tawilun. Pelajaran ini panjang atau lama. Ya, huwa sahlun. Dia mudah. Ya, maka kita katakan lakinna huwa sahlun. Nah, sekarang ada lakinna dan huwa. Huwa ini kan domir ya. Nah, huwa ini bisa kita tempel berarti ke lakinna. Ya, huwa kalau ditempel dengan inna jadinya apa? Innahu. Nah, kalau lakinna ditambah huwa lakinnahu. Itu jadinya ya. Yang tadinya lakinna huwa sekarang rubah lakinnahu. Berarti lakinnahu ini terdiri dari dua kata, lakinna dan huwa. Sebagaimana innahu terdiri dari dua, inna dan huwa. Nah, ya, jelas sampai sini ya. Ya, jadi lakinnahu ini dari kata lakinna huwa. Baik. Sayyarati qadimatun. Apa itu sayyarati? Ya, mobilku nih, ya sukun itu artinya saya. Kemudian qadimatun artinya ya sudah tua, sudah usang, ya. Hiya qawiyatun, dia kuat. Berarti mobil saya meskipun tua tapi dia kuat, ya, awet maksudnya. Nah, maka kita tambahkan lakinna di sini. Lakinna hiya.
Bisa nggak digabung hiya dengan lakinna? Bisa. Jadinya apa? Kalau inna ditambah hiya jadinya inna apa? Innaha. Kalau lakinna tambah hiya berarti lakinna. Ya, lakinna hiya jadinya lakinna naha. Inna hiya jadinya innaha. Taib. Akhi mutazawwijun, ana azabun. Ya, saudara saya sudah menikah. Ya, saya azabun. Apa arti azabun kemarin? Ya, jomblo, belum menikah. Nah, sekarang kalau ditambahkan lakinna jadinya apa? Lakinna ana. Ana ini domir, bisa digabung? Bisa. Nah, jadinya apa? Lakinna ditambah ana. Ya, inna ditambah ana jadinya apa? Ya. Masih ingat kemarin inna ketemu domir ana jadinya apa? Inni atau innani. Berarti lakinna tambah ana jadinya lakinni atau lakinnani. Ya, lakinnani. Ya. Nah, kalau kita pakai lakinnani itu berarti kita tambahkan nun satu lagi ya. Ini namanya nun wiqayah. Ya, nun ini namanya nun wiqayah. Dan kata lakin ini itu dibacanya panjang ya. Kalau ketemu di Al-Quran nanti lakin itu dibaca panjang. Ya. Jadi kalau kita ketemu lakin itu harus dibaca 2 harokat karena ada tanda mad biasanya nanti. Ya. Lakin itu cara bacanya ya lakin. Ya. Jadi seolah-olah panjang ini. Ya, lakin. Tulisannya seperti ini tapi cara bacanya seperti ini. Ya. Gitu ya. Nah. Baik. Coba kita lihat di Al-Quran yang ada kata lakinnya ini. Ya, misalkan di surat Al-Baqarah ya. Atau di sini ya. Di surat Al-Baqarah juga ayat 13, wa idza qila lahum aminu. Ya, jika dikatakan kepada mereka berimanlah. Ya, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang beriman. Ya, qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah kamu suruh kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ya. Ala innahum humul sufaha walakin la ya'lamun. Tetapi sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sufaha, orang yang bodoh. Ketahuilah sungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak mengetahui. Nah, ini sifat orang-orang yang menolak untuk beriman ya, jadi dia menuduh orang lain yang bodoh padahal sebenarnya dialah yang bodoh karena tidak mau beriman. Dan orang yang bodoh itu la ya'lamun ya, dia tidak mengetahui kalau dirinya bodoh ya, orang yang bodoh dan tidak mengetahui dirinya berada di atas kebodohan. Maka ini lebih parah jika dibandingkan dengan orang yang bodoh dan dia sadar dirinya bodoh. Ya, orang yang tidak tahu dan sadar dirinya tidak tahu, dia akan belajar untuk mengangkat ketidaktahuan itu. Tapi kalau orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu dirinya tidak tahu, ya, dia tidak akan pernah belajar karena dia nggak sadar dirinya sedang berada di mana. Ya. Nah, inilah sifat orang-orang yang kafir itu. Ya, mengolok orang-orang yang beriman, ya, mengatakan orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh ya, padahal sejatinya di mata Allah mereka lah orang-orang yang bodoh karena tidak mau beriman kepada Allah. Nah. Jadi lakinna ditambah ana jadinya lakinnani. Nah. Ya, Ibrahim faqir, ammuhu ghaniyun jiddan. Ibrahim miskin sedangkan pamannya ya kaya sekali. Nah, maka kita katakan lakinna
ammahu. Yang tadinya ammuhu jadinya ammahu. Ya, hu-nya di situ kembali ke mana? Ya. Hu ini kembalinya ke Ibrahim. Ya, pamannya Ibrahim maksudnya. Nah, tapi pamannya Ibrahim kaya. Baik. Baituka jamilun jiddan. Rumahmu sangat bagus. Huwa sogirun. Tapi dia kecil. Nah, maka kita katakan lakinna. Ya, huwa jadinya lakinnahu. Nah. Ya. Lakinnahu sogirun. Hu di situ kembalinya kemana? Ya, baituka di awal tadi. Nah. Baik. Ini dia penggunaan lakinna. Nanti kita ketemu di Al-Quran, ketemu kata lakinna, berarti tahu kita bahwasanya dia adalah huruf istidrak untuk memberikan informasi yang berlawanan. Gitu. Ya, sebagaimana di ayat Al-Baqarah tadi, informasinya berlawanan dengan kata sebelumnya, la ya'lamun. La ya'lamun tidak mengetahui. Ya, informasi sebelumnya mereka mencela orang lain tidak tahu, padahal dirinya yang tidak tahu. Ini berlawanan. Gitu. Baik. Dan lakinna ini punya banyak versi, ya. Yang sedang kita bahas ini lakinna pakai tasdid. Ada nanti lakin, ya, nggak pakai tasdid, sukun dia. Kalau itu beda lagi ya, beda lagi hukumnya i'rabnya nanti, ya. Kemudian ada juga walakin pakai waw di depannya. Yang kita bahas ini yang asalnya lakinna. Ini hukum asalnya ya, lakinna. Nanti ada berubah-berubah versinya. Ada lakin, ada walakin, ada walakinna juga. Nah, baik. Sampai sini ada pertanyaan tentang walakin. Saya belum jelas tadi Ustaz tentang alif lam. Tadi disebutkan kalau nggak salah ada nama orang nggak ada alif lam. Gimana pengertiannya? Baik. Nama orang misalkan katakanlah dia Muhammad. Ya. Dan tidak boleh kita tambahkan alif lam di depan namanya menjadi Al-Muhammad. Nah, kenapa? Karena fungsi penambahan alif lam itu kan untuk ma'rifah ya. Masih ingat ma'rifah ya? Ma'rifah itu untuk menspesifikkan. Dan Muhammad ini sudah spesifik. Gitu, sehingga tidak perlu dispesifikkan lagi. Tapi bagaimana dengan Al-Fatih, Al-Ghazali? Bagaimana kalau dengan nama-nama yang seperti itu? Nah, kalau ada nama orang nanti, ya misalkan namanya adalah Al-Fatih, Al-Ghazali, kalau nama-nama yang seperti itu memang dari sananya sudah ada alif lamnya, ya sudah dari sananya. Kalau ada orang namanya Al-Fatih, kita panggil dengan Fatih, nggak boleh. Karena di KTP-nya begitu. Nah, bahkan sekarang ya, kalau ada orang namanya Al-Muhammad misalkan, aturannya kan nggak boleh itu sebenarnya. Tapi kalau dia lahir dengan nama itu, bapak dan ibunya menamakan seperti itu, ya tetap kita panggil dengan itu. Ya, dulu ada kawan yang namanya Al-Umar namanya. Al-Umar. Bahkan anak pernah lihat ada pondok itu namanya Al-Muhammad namanya itu. Ya, pondok Al-Muhammad. Pondok pesantren mengajarkan bahasa Arab tapi namanya Al-Muhammad. Ini kaidahnya dari mana itu? Ya, nama pondoknya saya sudah ambigu sekali. Entah apa yang diajarkan di sana. Ya. Ada sebuah pondok kecil yang pernah lihat ya, Al-Muhammad namanya. Nah, jadi kalau memang sudah ada alif lamnya maka ditambahkan alif lam. Nah, nama-nama para ulama seperti Al-Ghazali, Al-Fatih, An-Nawawi, ya, biasanya itu bukan nama asli mereka, ya, bukan nama asli mereka. Misalkan An-Nawawi, ya, itu karena beliau berasal dari daerah Nawa, nama tepatnya Nawa. Al-Bukhari, ya, itu karena beliau berasal dari Bukhara, ya, Uzbekistan sekarang, ya. Kemudian apalagi Al-Asqalani karena berasal dari Asqalon. Asqalon itu daerah di Palestina. Ya.
ya, Al-Maqdisi, ya, karena berasal dari Palestina, ya, sekitar Baitul Maqdis. Nah, seterusnya itu gelar-gelar itu. Al-Fatih itu kan maksudnya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih artinya yang membebaskan. Jadi gelar. Jadi nama ulama itu ada 3 macam. Ada gelar, ya, ada kunyah, ada nama asli. Nah, nama asli ini nama yang pemberian ibu bapaknya. Ya, kalau kunyah itu yang ada ibnu, ada abu, Ibnu Hajar, ya, Ibnul Arabi, ya, ya, Abu, ya, Abu apa depannya, Abu Muhammad, itu kunyah, ya. Nah, kemudian ada gelar. Ya, gelar ini ya, yang dia terkenal dengan nama itu gitu. Al-Bukhari, Asy-Syafi'i, ya, itu gelar itu. Nah, kenapa? Kunyah itu dari bahasa Arab asal katanya, ya. Kunyah itu berasal dari bahasa Arab, ya, kunyatun. Ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Ya, kalau di bahasa Indonesianya sama seperti kita mengatakan misalkan, ya, Pak Umar. Ya, Pak Umar ini bukan namanya dia Umar, tapi nama, ya, nama anaknya. Ya, jadi dia tuh bapaknya Umar gitu. Ya, kalau di kampung-kampung begitu, ya, di kampung-kampung begitu seorang bapak dipanggil dengan nama anak yang paling tua biasanya. Ya, ya, kalau di kampung anak, ya, laki-laki dewasa yang sudah punya anak itu dipanggilnya Mak. Nah, kalau dia punya anak namanya Agus, dia sebutnya Mak Agus gitu. Ya, nama di KTP-nya bukan, nama di KTP-nya Umar misalkan. Nah, di sehari-harinya dia dipanggil Mak Agus gitu. Nah, Mak Agus. Agus itu nama anaknya. Ya, kapan kita pakai? Orang pakai. Kalau di kampung Anda sendiri manggil orang tua dengan nama asli itu termasuk adab yang buruk gitu. Ya, kita panggil orang tua ya dengan istilah tadi kayak Mak Agus gitu. Itu lebih sopan daripada kita panggil dengan nama aslinya yang sesuai di KTP. Nah, kalau istilah ininya apa kunyah bahasa Indonesia? Panggilan apa? Julukan. Kalau julukan itu gelar ya. Ya. Makanya biasanya di kitab-kitab kata kunyah itu nggak diterjemahkan karena nggak ada padanan katanya bahasa Indonesia. Kunyah ya kunyah gitu. Ya. Ya, kunyah itu panggilan yang diawali dengan abu, ibnu atau ummu. Ya, kalau perempuan ummu. Ya, laki-laki abu atau ibnu. Ibnu Umar, ya. Ya, bukan asli nama beliau begitu, aslinya namanya Abdullah. Ya, Ibnu Umar karena beliau anaknya Umar bin Khattab. Ya. Ya, maka Umar kadang dipanggil sama Nabi dengan Ibnul Khattab. Ya Ibnul Khattab. Ya. Abu Bakar juga, ya, kadang dipanggil sama Nabi ya Ibn Abi Quhafah. Ya. Ya. Nah, Lakob itu yang gelar tadi, kayak misalkan dia terkenal dengan nama itu di kampungnya. Misalkan ada orang terkenal dia sebagai, ya, alim, ya, maka di belakang namanya ditambahkan kata al-alim. Ya. Sama seperti kita mendengar nama-nama para ulama, kita tambahkan di depan namanya asy-syaikh, asy-syaikh, al-allamah, fadilatus syekh. Ini lakob penghormatan, ya, gelar penghormatan. Jadi di antara adab dalam menyebut para ulama itu jangan nyebut namanya langsung, ya. Ya, kita dulu pernah ditegur sama salah seorang dosen ketika baca kitab, kemudian disebutkan qalal Bukhari, berkata Bukhari. Man Bukhari? Ya, sodikuka. Ya, siapa Bukhari ini? Temanmu? Ya, tegur di situ. Ya, katakan qalal Imamul Bukhari, Imam Bukhari. Ya. Ya, jangan samakan nama para ulama dengan tukang ojek, kata. Ya. Nah, jadi ada gelar al-imam. Ya, ini berarti puncak dalam satu bidang tertentu. Imam Bukhari ini puncak dalam ilmu hadis. Itu sebutnya Amirul Mukminin fil hadis. Kalau disebutnya Al-Hafiz itu gelar dalam bidang ilmu, ya, hadis dari sisi hafalannya. Ya, kalau dia seorang imam pasti dia Al-Hafiz juga. Ya, tapi kalau dia Al-Hafiz belum tentu Al-Imam.
Ada al-qadi. Al-qadi berarti dia adalah orang yang menonjol dalam bidang fikihnya. Ya, al-qadi Iyad, ya, al-qadi Abdul Jabbar. Ya. Apa lagi? Gelar biasanya kita dengarkan. Al-allamah, ya. Apa itu al-allamah? Ya. Al-allamah yang alim, ya. Ya, yang berilmu gitu. Ya. Mereka sendiri ya, para ulama itu nggak pernah mereka mengatakan panggil saya dengan al-allamah, nggak ada ya. Ya, bahkan Syekh Utsaimin dulu pernah menghentikan salah seorang MC ketika memperkenalkan beliau dengan kata al-allamah. Ya, jangan katakan al-allamah. Bal ana talibun mislukum. Tapi saya ini seorang talib, seorang santri juga sama kayak kalian katanya. Ya, bentuk tawadu mereka. Tanyakan sedikit lagi. Itu dia lakinna ya. Itu hanya sekedar lewat saja pembahasannya. Nah, tidak kita ambil lanjutannya karena lakinna sendiri itu kalau kita kupas lebih dalam ada banyak hal yang perlu dibahas di situ. Ada lakinna lil istidrak, ada lakinna lit taukid, ada lakinna lil ataf dan seterusnya. Ya, kita cukupkan dengan lakinna lil istidrak saja. Baik. Sekarang kita bahas pembahasan baru ya, yaitu pembahasan tentang al-adad at-tartibi ya. Al-adad at-tartibi. Apa itu al-adad at-tartibi? Al-adad itu artinya angka. Tartib artinya urutan. Angka untuk menunjukkan urutan. Ya, angka untuk menunjukkan urutan. Kalau angka sendiri normalnya kita katakan 1, 2, 3. Kalau urutan kita katakan pertama, kedua, ketiga. Apa beda antara kedua dengan dua? Kalau kedua itu berarti urutannya. Ya, kalau dua itu jumlahnya. Ya, kalau kita katakan saya berada di semester kedua ya, dengan kita mengatakan saya tinggal 2 semester, beda ya, semester 2 dengan 2 semester ya. Kalau kita katakan saya hafal juz 30 dengan 30 juz, beda apa sama ya? Kalau hafal juz 30 berarti berapa juz hafalannya? 1. Kalau saya hafal 30 juz berarti ya 30 juz ya. Nah, para santri menghafal Al-Quran setiap hari itu ya, hanya untuk berusaha bagaimana agar angka 30 itu berada di depan ya. Juz 30, bagaimana agar dia menjadi 30 juz. Baik, itu al-adad at-tartibi. Jadi kalau angka normal dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu wahidun, isnani, salasah, itu ya, bisa ya angka-angka ya. Wahidun artinya 1, isnan 2, salasah 3, arba'ah 4, khamsah 5. Ya, bisa nggak kira-kira angka-angka nih? Nah, bisa ya? Nah, nggak usah kita ambil kalau gitu. Yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 5. 1 tambah 2, 3 tambah 2. Nah, itu angka normal. Tapi kalau al-adad at-tartibi ya, itu dia beda. Kita katakan al-awwal. Ya. Kita katakannya al-awwal. Ya. Tidak kita katakan wahidun. Wahidun artinya 1. Kalau al-awwal artinya ya, pertama. Ad-darsul awal artinya pelajaran yang pertama. Kalau pelajaran yang kedua as-sani ya. Yang ketiga as-salis. Yang keempat ar-rabi'. Yang kelima al-khamis. Apa kesamaannya dari nomor 2 sampai nomor 5? Huruf pertamanya panjang ya. As-sani, as-salis, al-khamis. Nah, kalau kita baca nanti ada dalam kitab-kitab nanti
huruf pertamanya panjang, itu berarti dia urutan. As-sani, as-salis, kan panjang semua ya. Polanya jelas ya. Al-fa'il ya, sebagai kata sifat ya. Kecuali al-awwal ya, al-awwal enggak ada yang panjang. Baik, coba kita baca sama-sama. Ad-darsul awwal, ad-darsus tsani, ad-darsus tsalits, ad-darsur rabi', ad-darsul khamis, ad-darsus sadis, ad-darsus sabi', ad-darsus samin, ad-darsut tasi', ad-darsul ashir. Ya, itu urutannya ya. Kalau kita katakan keempat, apa kita katakan? Ar-rabi. Kalau kita katakan ketujuh, as-sabi'. Ya, kesembilan, kesepuluh, kedua, pertama, al-awwal, kelima, al-khamis. Nah, ini namanya al-adad at-tartibi. Ya, al-adad at-tartibi. Ya, al-adad artinya angka, at-tartibi artinya tartib, urutan. Angka untuk menunjukkan urutan ya, ke satu, kedua, ketiga. Dalam bahasa Inggris juga beda ya. 1, 2, 3 itu angka biasa ya, tapi kalau urutan itu jadinya satu jadinya first ya, 2 jadi second ya, dan seterusnya. Nah, ya, jadi ini al-adad at-tartibi ya. Baik. Kemudian angka 11 sampai 20 insyaallah ini kita ambil nanti. Ya, kemudian tentang alaysa kadzalik ini juga nanti kita bahas. Sama satu lagi pembahasan ayyuhuma. Baik. Sekarang kita langsung lompat ke al-kalimatul jadidah. Ya. Kosakata baru. Dibuka di kitabnya di halaman berapa itu? Al-kalimatul jadidah. Pelajaran ketiga ada sosialis. Halaman berapa? Halaman 25. Ya, di situ ada kosakata baru. Kosakata yang pertama mahja'un. Mahja' artinya asrama. Ya, mahja'un artinya asrama. Jilid yang kedua halaman 25. Dituliskan yang ada kitab tulis artinya. Mahja' artinya asrama, jamaknya mahaji. Nomor 2 fariqun. Nah, fariq artinya apa? Kelompok. Nah, ya. Nah. Dikatakan apa? Fariqun. Ya, wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu, orang-orang Bani Israel itu ya, ada fariq di antara mereka, ada sekelompok di antara mereka yang yasma'una kalam Allah, yang mereka itu bisa baca kitab Taurat. Ya. Nah, ini fariq artinya kelompok. Dari kata fariq ini diambil kata firqah ya. Saya kita dengar firqah, ini firqah. Ya, kelompok artinya fariq. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nah, ya. Satu kelompok di surga, satu kelompok yang lain berada di sa'ir, neraka sa'ir. Baik. Kemudian alam. Apa itu alam? Beda dengan alim ya. Alam itu artinya alam, alam semesta. Ya. Kalau bahasa ininya alam itu eksistensi. Ya, segala yang ada selain Allah itulah disebut dengan alam. Ya, ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil
alamin. Alamin itu jamak dari alam. Alam semesta ini maksudnya. Maka kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab, kullu ma siwallahi fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah itulah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan saya, kata Syekh, adalah salah satu dari alam itu. Artinya manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, jin, malaikat, ya, isi langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya disebut dengan alam. Ya. Nah, ketika kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, ya, Allah adalah Rabb semesta alam, artinya Allah itu Rabb dari tumbuh-tumbuhan, Rabb dari hewan-hewan, Rabb dari langit, Rabb dari bumi, dan seterusnya. Ini segala yang al-maujudat istilahnya, segala asistensi itu Rabbnya adalah Allah. Kemudian la'ibun. La'ibun ini artinya pemain. Ya, pemain, la'ib. Ya. Ya, jadi pemain, atau bahasa kita player. Ya, player atau la'ib. La'ib kurtal qadam, pemain sepak bola. Nah, sebutnya la'ib. Ada perlombaan sepak bola kemarin itu yang di Qatar itu, apa namanya itu? World Cup ya, World Cup apa namanya kemarin itu? Nah, dia kan punya maskot, atau maskotnya ya, yang ya, maskot itu ikonnya itu, ya, ikon itu dinamakan laib namanya, laib namanya, ya, ikonnya namanya laib. Ya, kalau Piala Dunia itu kan biasanya ada maskotnya ya kan, kadang ya kayak singa sebagainya, dan maskot dikasih nama ke mereka. Nah, tahun kemarin itu maskotnya namanya laib, ya, laib, yang bentuk hantu itu ya, yang warna putih, ya, pakai sorban, itu laib namanya. Laib. Kemudian kaukab itu artinya bintang atau planet. Ya, kaukab. Ka'annahu kaukabun durriyun. Kaukab ini sih kita temukan dalam Al-Qur'an ya. Nah, misalkan ya, di ayat dikatakan wa idal kawakibun tasarat, ya. Idza sama'un fatarat, ya. Ya, jika langit itu fatarat, ya, ya, terpecah, ya, tergulung. Ya, wa idza sama'un syaqqat wa idal kawakibun tasarat, dan jika ya, planet bintang-bintang itu ya berhamburan, artinya tidak berputar di orbitnya lagi. Ya, itu sebutnya kaukab. Ya, kalau najmun kemarin itu yang bintang ya, sudah pernah kita bahas dulu. Najmun artinya bintang. Kalau kaukab itu planet. Biasanya dijamak menjadi kawakib. Kemudian ada kata syaqiq. Syaqiq itu artinya saudara kandung. Ya, syaqiq artinya saudara kandung. Kalau saudara tiri bagaimana? Ya, dilihat dari saudari tiri dari pihak siapa ya, ibu atau bapaknya. Ya, jadi kalau dikatakan misalkan anak tiri, itu dikatakannya ibnu az-zaujah. Misalkan kita menikahi seorang perempuan janda, dia sudah punya anak dari suami sebelumnya, ya, maka anaknya itu disebutnya ibnu az-zaujah, anak dari zaujah, itu ya, ibnu zaujah. Misalkan ibnu zaujah itu contohnya Hafaz, Imam Hafaz, ya, atau qiraat yang kita baca sekarang ya, qiraatnya Imam Hafaz, ya, itu beliau mendengar dari Asim itu bapak tiri beliau. Nah, gini para ulama ya, jadi anak tiri mereka dididik dengan baik gitu, ya, sehingga menjadi ulama besar. Asim ini seorang ulama ahli qiraat, mengajarkan qiraatnya kepada ya, putranya, kepada anak tirinya ya, yang bernama Hafaz. Nah, dikatakan ya ibnu zaujatih, ya, anak dari istrinya. Anak dari istrinya maksudnya saudara tiri, ya, apa namanya, anak tiri. Baik. Kemudian ada kata syahir.
Syahir itu sama dengan kata masyhur, artinya terkenal. Syahir artinya terkenal. Kemudian ada kata fil manam. Al manam itu artinya mimpi, ya. Inni ra'aitu fil manam. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Anni asbahuk. Sesungguhnya aku menyembelihmu. Ya, mimpinya Nabi Ibrahim. Ya, beliau melihat di dalam mimpinya bahwasanya beliau akan menyembelih anaknya Ismail. Jadi al-manam itu artinya mimpi. Dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Nabi mengatakan ru'yatul anbiya wahyu. Ya, mimpinya para nabi itu adalah bagian dari wahyu. Bagaimana kalau mimpi kita? Ya, yang bukan nabi, manusia biasa, wahyu bukan? Nah, ya, bisa jadi wahyu, tapi wahyu dari syaitan, ya. Bisa jadi, ya, karena wahyu itu hanya bisikan, sesuatu yang samar. Nah, maka sesuatu yang kita lihat dalam mimpi itu jangan lantas kita yakini itu sesuatu yang pasti benar. Ya, yang pasti benar itu adalah mimpinya para nabi saja. Kalau mimpi kita bisa saja dimasuki oleh syaitan. Ya, syaitan bisa menyerupai siapa saja, ya, kecuali Nabi SAW. Jadi kalau kita mimpi bertemu Nabi, maka itu adalah mimpi yang benar, karena jin, syaitan itu tidak bisa menyerupakan diri dengan Nabi. Kalau kita mimpi ketemu kakek kita yang sudah meninggal lama, bisa jadi itu jin, ya, bisa jadi itu jin, ya. Ya, kakek kita dalam mimpi kita berpesan, ya, begini-begini, ada kesyirikan di dalamnya, jangan dikerjakan, itu tipuan, ya, tipuan jin, ya, seperti itu. Ya. Kan sering kita dengar ada orang-orang yang mengaku dia sebagai nabi, ya. Itu awalnya dari apa? Dari mimpi, ya. Jadi dia mimpi, ya, dia mimpi melihat bintang, bulan itu bersujud katanya. Nah, besok-besoknya dia mengikrarkan diri jadi nabi. Ya, itu banyak itu, ya. Nah, itu gara-gara mimpi, ya. Jadi mimpi itu bahasa Arabnya adalah al-manam. Kalau tidur bahasa Arabnya an-naum. Ya. Wasi'un artinya luas, ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, ya. Wasi' panjang, ya. Wasi' artinya luas. Sesuatu yang luas disebutnya wasi'. Kemudian samanun, ya. Yang bisa manin bakhis, ya. Saman artinya harga. Ya. Saman, ya. Saman syai' harga. Kemudian syahrun artinya bulan. Syahru Ramadan alladzi unzila Al-Quran. Syahr artinya bulan. Ya, syahr kalau sekarang bulan apa? Oktober, ya. Syahr Oktober, syahr November, ya. Itu dalam kalender Masehi, ya. Kalau kalender, ya, Hijriyah sebutnya syahr, ya, Muharram, Safar, dan seterusnya. Ya, sekarang ini Rabiul, ya, akhir, Rabiul Tsani. Nah, syahr itu artinya bulan. Jadi kita punya dua kalender, ya, kalender Masehi, kalender Hijriyah. Kalender Masehi dalam bahasa Arab disebutnya, ya, miladiyah. Milad. Ya, milad itu artinya kelahiran secara bahasa, ya. Kelahirannya siapa? Nabi Isa. Makanya kalender Masehi itu kan diukurnya dari kelahirannya Nabi Isa versi mereka, ya. Ya, kalau kita kan patokannya ke hijrahnya Nabi, ya. Nah, jadi kalender kita jauh lebih mudah kalau pakai kalender Masehi, beda 1000 tahun, ya, ya, kurang lebih, ya. Baik. Maka kata milad, dari kata milad ini mirip nggak dengan kata maulud? Maulid. Bahasa Latin dari kata milad itu Natal. Natal artinya kelahiran, milad juga artinya kelahiran. Milad. Maka ketika ada orang mengatakan, ya, saya merayakan Maulid Nabi, kemudian tetangga sebelah merayakan Natalnya Nabi Isa, sama apa beda? Ya sama. Natal itu milad, beda bahasa doang. Gitu. Ya. Ya. Jadi yang merayakan Maulid ini ada bentuk tasyabuh dengan orang Nasrani, sama-sama merayakan kelahiran. Gitu. Ya. Merayakan kelahiran, padahal Nabi sendiri
ya, atau para sahabat tidak ada yang pernah mengingat-ingat kapan Nabi dilahirkan. Kenapa? Karena tidak ada imbas, tidak ada pengaruhnya dalam syariat. Ya, kita tahu kapan Nabi lahir. Karena tahu seorang lahir kapan itu tidak menunjukkan kecintaan atau kebencian, tidak ada hubungannya. Ya. Nah, Nabi adalah seorang manusia biasa. Ya. Risalah beliau yang kita ikuti adalah ketika beliau sudah menjadi seorang Nabi ketika berusia 40 tahun. Malah justru yang diingat sama para sahabat itu adalah hari wafatnya, bukan hari lahirnya. Nah, 12 Rabiul Awal itu hari wafat Nabi sebenarnya, yang diperingati sebagai maulid itu. Baik, kemudian kata ada Al-Azhar. Al-Azhar ini maksudnya kampusnya Universitas Al-Azhar, ya, universitas tertua di dunia, ya, Universitas Al-Azhar. Yang mencetak banyak sekali para ulama di sana, di Kairo, Mesir. Nah, jadi Al-Azhar ini awalnya dulu ada sebuah masjid kecil, ya, TPA dulunya, ya, kutab istilahnya, TPA. Jadi makin banyak berkembang jadilah kampus. Ya, dan yang mendirikan awalnya adalah seorang perempuan, kampus Al-Azhar itu. Yang mendirikannya seorang perempuan. Nah, sekarang kan lulusan Al-Azhar kan banyak sekali ya di Indonesia, ya, yang dari Mesir sebagainya. Nah, ya, para ulama banyak sekali di sana, bahkan kita dosen-dosen kita di Libya juga banyak dari lulusan Al-Azhar. Ya, biasanya mereka menyebutnya Al-Azhar Asy-Syarif. Ya. Ya, kalau lulusan Al-Azhar itu biasanya nyebut kampusnya dengan nama Al-Azhar Asy-Syarif. Syarif artinya mulia. Al-Azhar Asy-Syarif. Baik, terlepas dari akidah yang beraneka macam di sana itu, ya, ada yang Asy'ari, Maturidi, banyak macamnya di sana itu. Ya, tapi Ahlussunnah wal Jamaah juga lebih banyak lagi. Gitu ya. Jadi kalau kita dengar nanti ada seorang ustaz atau seorang ulama lulusan Al-Azhar, jangan lantas kita labeli enggak ya. Wah, ini enggak bener nih akidahnya, enggak semua ya. Banyak juga di sana Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja di Indonesia yang terkenal agak nyeleneh itu yang dari Al-Azhar gitu kan ya. Banyak lulusan Al-Azhar yang pemikirannya sudah tercampur aduk dengan liberalisme dan sebagainya. Nah, itu yang terkenalnya. Ya, ulama-ulama dari Al-Azhar di Indonesia itu banyak juga, tapi mereka nggak seterkenal yang sesat-sesat itu. Ya. Baik, ya, itu dia Al-Azhar. Ya, kalau Al-Azhar panjang haknya apa artinya? Itu jamak dari Zahrah kemarin ya. Zahra artinya bunga, Al-Azhar artinya bunga-bunga. Nah, kalau Al-Azhar pendek, nah itu kampus, nama kampus. Nah, taib. Itu kalimat jadidah yang terakhir. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Penulisan nama orang terutama Ali kalau di kita, tulisan kita. Kalau tulisan Arab pakai ain ya Ustaz. Ali. Iya, pakai ain dia. Aliyun, ya. Ya, Ali, ya. Aliyun. Begini ya. Ali. Ali itu berasal dari kata al-ulu, artinya tinggi. Ya, orang yang tinggi, ya, tinggi maksudnya tinggi kemuliaannya. Ada orang di zaman jahiliyah dulu namanya Ali, tapi akhlaknya buruk sekali. Ya, maka dicela sama orang mengatakan kamu nggak pantas membawa namamu katanya. Ya, disuruh rubah namanya karena Ali itu berasal dari kata ulu. Ya, di antara Asmaul Husna adalah Al-Aliyul Kabir. Ya, Al-Aliyul Kabir, yang maha tinggi. Baik. Ada lagi? Silakan. Yang di surat Al-An'am itu Kal-an'am balhum adal. Ulaika kal-an'am balhum adal. Maksudnya apa? Yang ditanyakan? Sim tamtilnya. Iya, maksudnya itu apa itu? Dari tafsirnya. Nah, ya, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya, lebih sesat dari binatang ternak. Artinya apa? Binatang ternak itu berbuat semau maunya. Kenapa dia berbuat semau maunya? Karena dia hanya mengikuti instingnya, nggak punya akal gitu.
Dan orang-orang yang kafir ini, orang-orang yang ingkar kepada Allah ini, mereka adalah orang-orang yang punya akal tapi nggak mau dipakai. Kalau binatang ternak nggak pakai akal karena memang nggak punya. Ya, orang-orang ini mereka punya akal tapi nggak dipakai, berarti lebih sesat dari binatang ternak. Apa maksudnya ya? Ya, misalkan ada dua orang, ya, yang satu miskin, ya, yang satu kaya. Ya, kemudian kalau ya si kaya ini tidak berinfak, apakah sama hukumnya dengan yang si miskin ini yang tidak berinfak? Kalau dua orang ini sama-sama tidak berinfak, apakah sama pandangannya dalam syariat? Beda. Yang kaya ini lebih tercela daripada miskin. Kenapa? Karena yang kaya ini mampu untuk berinfak dan tidak mau berinfak. Sedangkan yang miskin, ya, dia tidak punya sesuatu yang bisa diinfakkan. Gitu. Maka celaannya lebih besar kepada orang yang memiliki harta, orang yang kaya. Nah, begitu ibaratnya. Ada dua makhluk, yang satu berakal, satu tidak berakal. Dua-duanya kalau kita perintah taat, ya, dan dua-duanya ingkar, maka yang punya akal ini akan dihukum lebih berat. Kenapa? Karena dia mampu untuk taat tapi memilih untuk tidak taat. Ya, kalau hewan disuruh untuk taat, ya jelas tidak bisa karena nggak punya akal. Maka tidak ada taklif bagi mereka. Ya, maka binatang, hewan ternak itu tidak dimasukkan ke surga atau ke neraka. Kalau mereka kafir, ya, tidak ada istilah kafir bagi mereka, tidak ada istilah beriman. Kenapa? Karena tidak punya akal. Ya, jadi mereka itu lebih sesat dari binatang ternak, maksudnya. Ya, mereka punya akal tapi nggak mau dipakai. Punya sesuatu yang digunakan untuk memahami wahyu, tapi mereka tidak mau beriman. Ya, sehingga dihukumi lebih sesat dari binatang ternak. Wallahu a'lam. Silakan. Bagaimana juga kalimat al-hadid? Kalimat al penggunaan maksudnya di sini. Oh, maksudnya kita masukkan ke dalam kalimat gitu, ya. Jadi masing-masing kata berarti punya penerapan masing-masing, ya. Mahja'un misalkan, apa tadi mahja'un artinya? Asrama. Misalkan kita katakan ana askunu fil mahja'i. Saya tinggal di mahja', asrama. Ya. Ya, misalkan kita katakan setelah kajian para santri kembali ke mahja'. Ya, mahja' asrama. Asrama santri itu mahja sebetulnya. Ya. Nah, itu contoh penerapannya. Ya, kalau fariq, ya, fariq misalkan, ya, ra'aitu fariqan, ya, ra'aitu fariqain yal'abu kuratal qadam. Ya, saya melihat dua kelompok sedang bermain bola, dua regu maksudnya, dua regu, dua tim. Ya, masing-masing pasti ada penerapannya, ya. Ya, kalau penerapan di Al-Quran tidak semuanya ada di Al-Quran kata-kata tadi. Ya, tidak semuanya ada di Al-Quran, ya, mayoritasnya ada. Ya, contohnya kata mahja, fariq ada di Al-Quran. Ya, kalau yang ada itu berarti artinya nanti tergantung konteks ayatnya. Taib. Ya, untuk bisa menerapkan kata-kata di al-kalimatul jadidah tadi, ya, itu butuh kosakata nanti yang banyak, gitu ya. Misalkan kata asrama, kalau disuruh bikin kalimat dengan kata asrama, ya, berarti kita butuh kosakata yang lain kan. Misalkan saya tinggal di asrama, kita harus tahu tinggal bahasa Arabnya apa, gitu. Ya. Ya, makanya para santri biasanya diminta itu kalau lagi ngafal kosakata bikin kalimat dari kosakata yang dihafal. Itu salah satu cara untuk menguatkan hafalan kosakata, bikin kalimatnya. Nah, sekarang kita tahu mahja artinya asrama. Ini kalau nggak diterapkan dalam kalimat itu akan lupa pastinya nanti. Ya, salah satu, ya, tips untuk menghafal kosakata adalah dengan memasukkannya dalam sebuah kalimat. Ya, kita bikin sendiri kalimatnya, tapi jangan, ya, dengar ucapan orang, karena kalimat yang kita bikin itu kan pasti adalah kata yang kita tahu artinya. Gitu. Nah, Ustaz, tadi wahyu artinya bisikan.
Sesuatu yang samar secara bahasa, wahyu itu sesuatu yang samar, ya. Ya, sebagaimana dikatakan, ya, kama auhayna ila ummi Musa. Ya, sebagaimana kami memberikan wahyu kepada ibundanya Nabi Musa. Apakah wahyu itu sama seperti wahyunya kepada Nabi Muhammad? Kan beda. Tahu kisahnya ya, ibunya Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil itu ya. Nah, itu dikasih wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Wahyu di situ berupa bisikan yang samar. Gitu. Lalu kalau misalnya Allah mewahyukan kepada lebah, nah itu apa bagaimana ini? Berupa bisikan atau berupa ilham? Baik. Jadi wahyu itu sendiri ya ada 5 penafsirannya, tergantung kepada siapa diberikan. Ya, kalau kepada Nabi SAW itu bermakna risalah. Ya, kalau kepada Nabi yang bukan Rasul itu namanya naba, berita. Ya, apa bedanya naba dengan risalah? Naba itu sekedar berita, ngasih tahu doang. Kalau risalah itu ngasih tahu plus ajarkan, ya, luaskan gitu. Kalau Nabi itu hanya melanjutkan risalah ajaran Nabi sebelumnya. Kalau Rasul itu melanjutkan sekaligus menambah ajaran baru atau mengurangi. Ya, itu kalau Nabi dan Rasul. Nah, kalau wahyu itu diturunkan kepada selain Nabi dan Rasul, misalkan kepada orang-orang tertentu dalam Al-Quran seperti ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa bukan Nabi, bukan Rasul. Nah, yang seperti itu disebutnya ilham. Disebutnya ilham. Ya, ilham itu adalah bisikan ya dalam hati, entah dalam kondisi sadar ataupun tidak sadar, ya, bisikan dalam hati untuk melakukan sesuatu. Ya, tiba-tiba digerakkan oleh Allah hatinya untuk melakukan itu ilham. Kemudian kalau wahyu itu kepada binatang seperti kepada lebah, ya sebagaimana Allah berfirman ya kepada lebah, ya firman kepada lebah, wahyu kepada lebah itu maksudnya gozirah. Gozirah itu insting. Ya, instingnya, karena kalau hewan kan nggak punya akal ya, punyanya insting. Nah, dikasih insting kepada lebah untuk membuat tempat tinggal di pohon-pohon yang tinggi. Ya, kok bisa hewan-hewan itu bisa tahu tempat hidup yang bagus gitu ya? Kenapa kok tahu? Kenapa nggak memilih tempat tinggal yang lain? Kenapa harus di pohon-pohon yang tinggi? Nah, itu insting yang Allah berikan kepada hewan-hewan itu. Gitu ya. Insting untuk bertahan hidup itu namanya gozirah. Itu bentuk wahyu juga, tapi wahyu kepada binatang gitu. Bahkan kepada benda mati pun Allah berikan wahyu, ya, kepada benda mati. Maksudnya bisikan-bisikan seperti bagaimana Allah menampakkan ya salamnya pohon dan bebatuan kepada Nabi SAW. Ya, menjelang Nabi diutus, ya, beliau pernah jalan ke padang pasir, kemudian pepohonan, bebatuan itu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, Nabi kebingungan, nggak ada orang tapi ada suaranya. Ya, ternyata dari bebatuan dan pepohonan itu. Ya. Nah, itu bentuk wahyu. Allah Taala. Kesimpulannya wahyu yang kepada Rasul berbeda dengan kepada yang lain. Kan itu intinya itu ya. Benar. Nah, terus kemudian apa firman apa itu? Pengertian dari firman, perkataan atau apa? Baik. Kalau kita katakan wahyu itu konteksnya umum tadi ya. Ya, tapi kalau kita katakan firman itu hanya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Ya, firman yang kita sebut dengan istilah kalamullah ya, itu firman. Istilah firman ini ya dalam bahasa Indonesia ya firman itu hanya untuk membedakan dengan ucapan manusia biasa. Ya, kalau manusia kan berkata, kalau Allah berfirman, Nabi bersabda. Ya, firman dengan sabda itu sama-sama ucapan. Ya. Kalau wahyu tidak hanya berbentuk ucapan, bisa juga berbentuk bisikan tadi. Nah, makanya Nabi katakan mimpinya para nabi itu wahyu, bukan firman. Kenapa? Karena wahyu itu lebih luas cakupannya. Kalau firman harus ucapan. Alhamdulillahirabbil alamin itu firman. Ya, qul huwallahu ahad firman artinya ya itu adalah ucapan Allah. Ya, kalau wahyu tidak mesti dengan ucapan. Bisa ditampakkan peristiwa, nah itu wahyu ya.
Apa yang dilihat dalam mimpi itu wahyu. Tapi kalau apa yang didengar, nah itu firman. Nah. Baik, kelas. Perintah sholat ketika mi'rajnya Nabi sama kaitannya dengan surat Al-Fatihah menjadi bacaan wajib. Apakah surat Al-Fatihah itu turun sekaligus atau satu ayat per ayat? Baik, turun sekaligus ya, satu surat turun sekaligus, turun di Makkah waktu itu ya. Nah, jadi surat Al-Fatihah itu turun sekaligus ya. Kaitannya dengan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu kan ketika Nabi masih di Makkah juga ya, jadi berdekatan waktunya dengan turunnya surat Al-Fatihah ya. Kalau Isra Mi'raj itu perintah untuk sholat, jadi agungnya sholat itu Nabi jemput langsung ya, sholat itu ke atas langit gitu. Kalau perintah-perintah yang lain, zakat ya itu Nabi tetap diam di Makkah, turun perintah gitu. Ya, kalau sholat saking agungnya Nabi yang naik gitu istilahnya, Nabi yang jemput gitu ya. Ya, zakat, puasa, haji ya, itu nggak ada mi'rajnya ya, yang ada mi'rajnya itu hanya sholat saja. Isra dan Mi'raj, Isra itu perjalanan ya dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu. Nah, itu perjalanannya. Itu namanya Isra. Mi'raj itu dari Baitul Maqdis itu ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Ya, Mi'raj. Nah. Kan? Sebelum hijrah. Nah, sudah ada perintah salat. Ya, salat, zakat itu sebelum hijrah. Ya, rukun-rukun Islam itu sebelum hijrah dia. Ya, perinciannya ya tentang tata cara sholat lebih spesifiknya, nah itu nanti di Madinah diajarkan setelah hijrah. Jadi ya hukum-hukum Islam itu secara global, secara umum itu diturunkan di Mekah. Ya, diperintahkan sholat, puasa, haji, ya, tapi Nabi belum jelaskan secara terperinci gimana sholat, puasa, haji itu. Nah, itu nanti Nabi ajarkan. Misalkan sholat itu berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, tata caranya bagaimana, waktunya kapan saja, itu Nabi perincikan nanti di Madinah dengan perintah dari Allah. Nah, itu untuk menunjukkan kepada kita kalau kita ingin mengajak orang, kita mulai dari yang simpel dulu, yang global dulu. Ya, ada orang pengen belajar tentang Islam. Sekarang kalau kita bayangkan ya, ada orang non Muslim datang kepada kita, ya, dia pengen tahu tentang Islam. Dia mengatakan kepada kita, ya saya mau tahu apa itu Islam secara ringkas. Kira-kira apa kita bicaranya? Apa kita sampaikan kepada dia? Apakah kita sebutkan haji, zakat, atau apa? Ya, bagaimana kita menjelaskan Islam secara cepat dalam beberapa kalimat saja kepada seorang yang ingin mengenal Islam? Ya? Nah, sebagaimana jawabannya Nabi ketika Jibril bertanya itu, ya akhbirni anil Islam. Ya, Islam itu adalah antasyhadallah, engkau bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Muhammad Rasulullah Allah, engkau menunaikan salat. Jangan dulu jelaskan apa itu salat. Engkau menunaikan salat, engkau membayar zakat. Nah, kalau dia nanya lanjutan apa itu zakat, barulah dijelaskan perinciannya. Nah, maka hendaknya dakwah itu kita mulai dari global dulu, karena itu ya metode atau manhaj Nabi dalam berdakwah dulu. Baik. Halas? Ada lagi? Cukup ya? Baik, kita coba sampai di sini. Baik, insyaallah besok kita lanjutkan lagi ya. Besok ada pertemuan lagi ya. Baik, besok insyaallah pada subuh kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dengan tema yang baru insyaallah. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar wa naktafi bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.